Jadi orang Islam itu harus tahu, wajib tahu tentang rukun-rukun Islam itu sendiri. Jadi bagi orang-orang tua harus mengajarkan ya, kepada anak-anaknya itu sedini mungkin. Jangan sampai anak-anak kita itu malah tidak tahu rukun Islam itu ada berapa. Karena memang kenyataannya zaman sekarang anak-anak orang-orang Islam itu kadang lebih hafal nama-nama artis ya. Anak-anak orang-orang Islam itu sendiri sekarang lebih banyak hafal nama-nama pemain bola. Ya, anak-anak sekarang lebih hafal nama-nama game ya. Karena kesehariannya anak-anak sekarang itu justru lebih banyak di medsos ya, di media sosial. Jadi ketika ditanya rukun Islam itu ada berapa, mereka kadang tidak tahu. Nah, jadi tugas kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan anak kita sedini mungkin ya. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak tahu rukun Islam itu ada berapa. Ya, baiklah, jadi rukun Islam itu ya, disebutkan arkanul Islami. Adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, ialah ada lima. Jadi rukun Islam ini ada lima perkara ya, yang kita sebagai orang Islam semaksimal mungkin ya, sekuat mungkin untuk mengerjakan kelima hal ini ya, semampu kita, sekuat mungkin. Dan ini harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita sedini mungkin agar mereka tahu ya bahwa rukun Islam itu sendiri ada 5. Dari sedini mungkin kita ajarkan. Jangan sampai anak kita tidak tahu lagi rukun Islam itu berapa. Ya. Jadi arkanul Islami, adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, ialah 5. Jadi kelima-limanya ini kita kerjakan semampu kita ya, semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin bagaimana agar kita bisa mengerjakan kesemuanya ini ya. Walaupun nanti umpamanya ada salah satu seperti haji ya, nantinya kita tidak mampu karena kewajiban haji itu adalah bagi orang yang mampu. Baiklah, kita sebutkan satu persatu dari rukun-rukun Islam itu sendiri. Jadi saya ulangi lagi, arkanul Islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, ialah ada 5. Awaluha, adapun yang pertama, rukun Islam yang pertama dari yang 5 itu syahadatu alla ilaha illallah. Nah, ini rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian diri seseorang ya. Diri kita bersaksi, diri kita harus meyakini seyakin-yakinnya ya. Hati kita, diri kita itu harus meyakini dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Meyakini apa? Yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah, yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali hanya Allah. Nah, rukun Islam ya, ini meyakini ya, kita bersaksi, artinya bersaksi itu artinya kita meyakini ya. Sekali lagi, bersaksi itu artinya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan ya yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada zat Tuhan yang wajib disembah itu kecuali hanya Allah saja. Jadi kita selaku orang Islam, sebagai orang Islam, wajib ya kita menyembah Allah. Ya, menyembah Allah dalam keadaan seperti apapun dan dimanapun kita berada. Kita wajib hanya menyembah kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa ini kita yakini dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita.
Dan kita harus yakin bahwa Allah yang merupakan sebagai Tuhan kita, zat yang wajib kita sembah, zat yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah itu juga maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Jadi Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Allah itu adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluknya. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya sedikit pun, karena Allah maha kaya. Allah maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari zat Allah. Sehingga dengan demikian kita sebagai orang Islam, kita wajib menyembah Allah. Kita wajib hanya menyembah kepada Allah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dan wajib bagi kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wa anna Muhammadan, lanjutannya wa anna Muhammadan, dan kita juga harus bersaksi dan kita juga harus meyakini dengan seyakin-yakinnya anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, sebagai apa Rasul Nabi Muhammad ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita. Kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad selain Nabi juga merupakan utusan Rasulullah. Nabi Muhammad kita yakini Nabi Muhammad adalah khotimul anbiya wal mursalin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup nabi-nabi dan penutup rasul-rasul. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengutus lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus lagi seorang nabi pun, seorang rasul pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin juga. Kita harus bersaksi juga. Kita bersaksi yang artinya kita harus meyakini dalam hati, meyakini, mengimani, meyakini sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Jadi ini rukun Islam yang pertama. Jadi rukun Islam yang pertama itu adalah kita bersaksi, yang artinya meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Zat yang maha sempurna, zat yang maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan, tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga kita wajib menyembahnya. Kemudian juga kita bersaksi, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama, yaitu kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang pertama. Jadi di dalam rukun Islam ini, ini sering kita sebut dengan syahadatain, dua kalimat syahadat. Dinamakan dua kalimat syahadat di sini karena memang ada dua persaksian, Di sini ada dua persaksian. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, atau sering kita sebut dengan kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu syahadat yang pertama, persaksian kita tentang keesaan Allah, persaksian kita bahwa kita benar-benar meyakini bahwa hanya Allah lah zat yang wajib kita sembah. Lah, asyhadu alla ilaha illallah ini, syahadat yang pertama dinamakan dengan syahadat tauhid, Jadi syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah ini dinamakan dengan syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian persaksian yang kedua di dalam kalimat syahadat ini yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang kedua, persaksian yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini disebut dengan namanya syahadat Rasul. Persaksian diri kita, yang kita harus meyakini
bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekali lagi saya ulangi, rukun Islam yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wasaniha, dan adapun rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah. Nah, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat, ya, terutama adalah sholat yang diwajibkan. Sholat yang diwajibkan 5 kali, ya, kita laksanakan sehari semalam, ya, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yang jumlahnya adalah 17 rakaat. Ini adalah sholat yang diwajibkan, ya, yang memang setiap muslim harus mengerjakannya. Jadi sholat ini sangat penting, ya. Sholat ini sangat penting, saking pentingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ketika menerima perintah sholat, ya, itu Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah, ya, di Isra dan Mi'raj kan langsung oleh Allah, ya. Beda, ya, ketika Rasulullah mendapatkan perintah-perintah yang lain dari Allah, itu Allah cukup menitipkan, ya, wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti puasa umpamanya, Allah cukup menyampaikan, memberikan wahyu, ya, Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa umpamanya, Allah cukup mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah cukup mengatakan seperti itu, ya, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun, ya, perintah-perintah yang lain, Allah cukup memberikan wahyu saja disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak dengan sholat, ya. Jadi sholat ini merupakan spesial, ya, bagi Rasulullah, sehingga Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah. Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, yang oleh-oleh, ya, yang dibawa oleh Rasulullah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah mendapatkan perintah sholat secara langsung, ya, yang awalnya perintah sholat itu 50 waktu dalam sehari semalam, yang kemudian di diskon yang sampai sekarang hanya 5 kali dalam sehari semalam yang harus kita laksanakan. Ini sholat yang wajib, ini yang harus kita kerjakan, ya, makanya sholat ini termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5, sehingga kita wajib mengerjakannya, yaitu wa iqamus shalah, ya, mendirikan sholat. Jadi sholat ini sangat penting, ya, makanya hati-hati ketika mengerjakan sholat, ya, usahakan sholat kita harus benar-benar khusyuk, ya, belajar bagaimana caranya sholat kita agar sholat kita bisa khusyuk, ya, bagaimana sholatnya dengan benar, ya. Makanya saking pentingnya sholat, nanti, ya, di hari kiamat, ya, yang akan dipertanyakan pertama kali itu adalah sholat. Jadi ketika amal-amal yang lain belum dipertanyakan, maka Allah akan mempertanyakan tentang sholat kita itu dulu. Makanya Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, ya. Awwalu ma yuhasabu, adapun kata Rasulullah, yang pertama kali yang akan dipertanyakan, yang akan dihisap nantinya di hari kiamat itu bagi seorang hamba itu as-shalah, adalah sholat. Jadi sholat kita yang akan ditanyakan pertama kali itu nanti. Sholat kita itu nanti di hari kiamat yang akan dihisap pertama kali. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain pun akan ikut menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau sholatnya saja sudah tidak baik, maka begitu pun amal-amal yang lain, maka juga akan ikut menjadi tidak baik. Maka perbaiki sholat kalau kita ingin amal-amal kita yang lain pun ikut menjadi baik, ya, maka kita belajar sedini mungkin, ya, sedini mungkin kita belajar bagaimana sholat kita agar menjadi baik, bagaimana caranya biar sholat kita itu bisa khusyuk, bagaimana sholat ketika kita sholat itu bisa konsentrasi, benar-benar kita ingat kepada Allah ketika sholat, ya,
Makanya kita pun sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan anak-anak kita sholat sejak sedini mungkin. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, kalau anak kita, kata Rasulullah, sudah mencapai usia 7 tahun, maka perintahkan anak kita untuk sholat. Ya, perintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Ya, tidak apa-apa, sebisa mereka untuk mengerjakan sholat itu. Karena sebenarnya mereka masih belum wajib di situ sholat. Sholat wajib itu, sholat itu diwajibkan bagi orang Islam kalau sudah mencapai mukallaf. Ya. Jadi anak itu yang belum akil, belum baligh, maka dia tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sebenarnya seperti itu. Kewajiban sholat itu dikenakan kepada seseorang apabila dia sudah akil, sudah baligh. Tapi dalam hadis Rasulullah, ya, untuk mengajarkan, untuk mendidik anak kita, tidak ada salahnya kita memerintahkan mereka, kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ya, dalam hadis lanjutan hadisnya juga dikatakan, ya, kalau anak kita sudah 7 tahun sudah diperintahkan sholat, kemudian kalau dia sudah 10 tahun akan tetapi mereka masih belum mengerjakan sholat, maka perintah dalam hadis itu, maka pukullah anak kita ketika sudah berusia 10 tahun akan tetapi mereka tidak mengerjakan sholat. Pukul. Akan tetapi pukulan bukan pukulan yang menyakitkan. Pukulan di sini adalah pukulan yang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Betapa pentingnya itu sholat. Ya, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi bahwa rukun Islam yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Ya, maka mari kita berusaha untuk belajar sholat yang baik. Belajar sholat yang khusyuk. Ya. Jadi sholat bisa khusyuk, sholat kita bisa sempurna itu kita harus perbaiki dari sebelum kita mengerjakan sholat. Apa itu? Wudhunya diperbaiki, wudhunya disempurnakan. Maka insya Allah nanti kalau wudhunya benar, ya, wudhunya sudah baik dan benar, ya, sudah rukun-rukun wudhunya sudah terpenuhi, ya, syarat-syarat sahnya sudah terpenuhi semua, maka kita sholat dengan wudhu yang benar, dengan wudhu yang baik dan benar yang seperti itu, maka insya Allah sholat kita pun akan bisa khusyuk. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Kemudian rukun Islam yang ketiga wathalithuha, dan adapun rukun Islam yang ketiga ita'uz zakah. Ya, jadi rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat, ya, bagi yang mampu. Ya, bayar zakat bagi yang mampu. Ya, terutama adalah zakat fitrah. Ya, terutama zakat fitrah. Yang kita keluarkan zakat fitrah itu hanya setahun sekali. Kapan itu? Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai masuk 1 Syawal sebelum mengerjakan sholat Id. Ya, di situ kita diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, zakat untuk diri kita. Ya, diberikan itu yang pertama. Ya, jadi zakat fitrah yang pertama. Kalau kita punya kelebihan harta, ya, kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, maka kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan yang namanya zakatun mal. Ya, kita punya kewajiban mengeluarkan zakat mal itu kalau harta kita itu sudah mencapai nisab dan haulnya. Ya, nisab itu adalah batas minimal harta yang kita miliki, batas minimal, ya, batas paling sedikit harta yang wajib kita keluarkan zakatnya, itu yang pertama. Ya, sudah mencapai nisab. Jadi kalau harta kita belum sampai 1 nisab, ya, belum sampai 1 nisab, maka kita belum wajib mengeluarkan zakatun mal. Yang kedua harus terpenuhi adalah haul, ya, sudah 1 haul. Artinya harta yang kita miliki selain sudah mencapai nisab, ya, yang kedua harus juga sudah mencapai haul. Ya, sudah harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisab, harus sudah 1 haul, ya, sudah kita miliki selama 1 tahun. Ya, maka di situ kita baru dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakatun mal. Ya, jadi kalau belum mencapai nisab,
belum mencapai haul, maka kita belum dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Jadi zakat fitrah itu yang insya Allah akan kita keluarkan kalau Ramadan kurang lebih 3 bulan lagi ya. Jadi nanti bulan Ramadan kita keluarkan zakat fitrah ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang ini, dan bisa berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh ya. Tentunya juga kita mengeluarkan zakatul fitrah ya, mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi mengeluarkan zakat fitrah itu ya diberikan kepada siapa? Ya, Al-Qur'an ya sudah memberikan kita kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah itu. Ya, jadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 itu sudah disebutkan ada 8 golongan ya. Ada 8 golongan yang wajib menerima zakat di situ. Jadi di situ kita ada 8 golongan ya, ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat. Ya, jadi kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah kita, kalau kita ingin mengeluarkan zakat mal kita, maka berikanlah kepada 8 golongan tersebut yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-60. Jadi ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat ya. Kemudian rukun Islam yang keempat itu warabi'uha, dan adapun rukun Islam yang keempat itu shaumu Ramadan. Nah, ini rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan ya. Yang insya Allah 3 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang insya Allah 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. 3 bulan lagi insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan sebulan penuh tentunya. Nah, jadi berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi rukun Islam yang keempat ya. Kalau rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat, rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat, kemudian rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang 3 bulan lagi insya Allah kita akan sampai bulan Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu adalah menjadi kewajiban bagi orang Islam yang sudah mukallaf ya. Jadi orang Islam yang sudah mukallaf itu wajib berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Ya, sebulan penuh ya. Sebulan penuh itu enggak mesti 30 hari. Ya, sebulan hitungan bulan hijriyah itu, ya hitungan bulan hijriyah itu 1 bulan itu ada kalanya 29 hari, ya ada kalanya juga 30 hari. Ya tergantung. Ya, tergantung. Jadi berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu menjadi salah satu rukun Islam ya. Jadi wajib hukumnya bagi orang Islam yang sudah mukallaf itu berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Ya, jangan sampai tidak puasa karena wajib ini ya, wajib. Jadi kita harus berpuasa. Kecuali ada pengecualian yang memang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, yang orang itu tidak berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib ya mengganti atau mengkodok puasa yang ditinggalkannya selama bulan Ramadan itu, diganti atau dikodok di bulan-bulan setelah Ramadan ya. Seperti umpamanya orang sakit ya, jadi orang sakit ini kan boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi orang yang sakit ini dikenakan kewajiban ya, dikenakan kewajiban untuk mengkodok puasanya di hari-hari di luar Ramadan selama hari yang ditinggalkan. Kalau sakit umpamanya 7 hari ya, maka dia wajib membayar atau mengkodok puasanya selama 7 hari itu di luar bulan Ramadan ya. Kalau memang sakitnya ini masih bisa sembuh. Kalau sakitnya sudah tidak bisa sembuh
ya maka dia dikenakan kewajiban membayar fidyah. Ya, contoh itu orang sakit umpamanya, boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib mengqadha ya selama sebanyak hari yang ditinggalkannya ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kalau sakitnya ini masih bisa sembuh. Tapi kalau sakitnya sudah tidak bisa disembuhkan, tidak ada harapan sembuh, maka dia wajib membayar fidyah. Ya umpamanya lagi contoh ya yang meskipun dia tidak berpuasa tidak berdosa, ya seperti musafir, boleh dia tidak berpuasa, ya boleh dia tidak berpuasa, akan tetapi sama dia dikenakan qadha atau mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan di dalam Ramadan itu, nanti dia berpuasa di luar Ramadan, maka wajib mengqadha baginya. Ya seperti orang menyusui, ibu hamil, ya itu kan pengecualian ya, itu adalah keringanan hukum dari Allah, ya bukti bahwa Allah itu sayang, bahwa Allah itu tidak tidak memberatkan kepada hambanya, sehingga ada keringanan seperti itu. Tapi ada orang yang tidak puasa ini, ada yang dikenakan kewajiban hanya membayar sebanyak hari yang ditinggalkan, yang mengqadha puasa maksudnya. Ada yang dikenakan membayar fidyah saja, kemudian ada yang dua-duanya sekaligus. Ada yang dikenakan mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah, ya seperti itu. Jadi itu rukun Islam yang keempat. Kemudian rukun Islam yang kelima, ya. Wa khamisuha, dan adapun rukun Islam yang kelima itu adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan haji, ya melaksanakan haji ke Baitullah, melaksanakan haji ke Baitullah, ke Mekah bagi yang mampu, ya bagi siapa yang mampu dari segi biaya, ya mampu dari fisik, ya mampu ketika melaksanakan perjalanan dari tempat tinggal sampai ke tempat tujuan, yaitu Makkah Al-Mukarramah, ya karena orang melaksanakan haji itu ke Baitullah di Makkah, tidak ada tempat lain, ya. Jadi seperti haji ini, ya haji ini adalah tempatnya sudah ditentukan dan waktunya pun sudah ditentukan, ya karena ibadah itu ada yang waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Contoh, ya contohnya adalah sholat umpamanya. Sholat itu waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau umpamanya di Indonesia nih, waktu zuhur adalah jam 12, ya jam 12 di Indonesia. Jadi kalau tempat-tempat lain ada yang jam 12, mungkin ada yang jam 1 zuhurnya. Waktunya ditentukan, ya. Tapi tempatnya tidak ditentukan. Boleh di mana saja kita melaksanakan sholat. Yang penting dalam waktu yang sudah ditentukan itu. Mau kita ngerjakan sholat ya di Indonesia ya boleh, ya. Mau kita mengerjakan sholat di Malaysia, di Brunei, di Amerika sekalipun, di London, di Inggris, dimanapun boleh-boleh saja. Karena yang ditentukan itu hanya waktunya saja, tempatnya tidak ditentukan, ya. Tapi kalau haji ini tempatnya udah ditentukan, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, di Baitullah. Jadi tidak sah orang kalau haji di tempat lain. Ya umpamanya haji melaksanakan haji kok di Indonesia, ya bukan tempatnya, ya tidak sah hajinya. Jadi kalau hajinya ingin sah, ya tempatnya harus di Makkah Al-Mukarramah. Lah waktunya juga ditentukan, ya waktunya juga ditentukan, ya waktu-waktu haji seperti itu. Tidak boleh bukan waktunya haji kita mau melaksanakan haji, ya tidak boleh. Umpamanya mau melaksanakan haji sekarang, ya tidak sah, bukan haji namanya kalau sekarang, ya tuh. Jadi haji ini tempatnya sudah ditentukan, waktunya juga sudah ditentukan. Kalau sholat waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Sholat waktunya sudah ditentukan, ya makanya dalam Al-Quran mengatakan inna sholata, dalam Al-Quran sungguhnya kata Allah sudah ditentukan waktu-waktu sholat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta.
Ya, sungguhnya bagi orang mukmin itu waktu sholatnya udah ditentukan. Jadi hanya waktunya yang ditentukan. Akan tetapi tempatnya itu tidak ditentukan. Maka dimanapun saja kita boleh melaksanakan sholat. Beda dengan orang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tempatnya sudah ditentukan, yaitu di Makkatul Mukarramah, di Baitullah, ya. Kemudian waktunya juga sudah ditentukan. Jadi kalau sekarang kita mau melaksanakan ibadah haji nih, meskipun kita di Mekkah umpamanya, meskipun kita di Makkatul Mukarramah, di Mekkah nih kita sekarang, ingin melaksanakan haji, ya ndak sah, ya moto apa, ndak sah kalau sekarang kita melaksanakan ibadah haji. Nah, ada ibadah itu kalau tadi seperti sholat itu kan waktunya ditentukan, ya waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Kalau seperti haji, waktu dan tempatnya ditentukan. Nah sekarang ada ibadah yang tempatnya ditentukan, waktunya tidak ditentukan, ya hanya tempatnya saja yang ditentukan, tapi waktunya tidak ditentukan. Contohnya adalah umroh, ya. Jadi ibadah umroh itu waktunya tidak ditentukan. Jadi orang kalau ingin melaksanakan umroh kapanpun saja boleh, ya. Orang kalau ingin melaksanakan ibadah umroh kapanpun saja boleh pergi untuk melaksanakan ibadah umroh itu. Akan tetapi umroh ini waktunya, ya, meskipun waktunya tidak ditentukan, tapi tempatnya ditentukan. Di mana? Ya sama, tempatnya adalah di Baitullah, tempatnya adalah di Makkatul Mukarramah, ya. Jadi tidak boleh kita melaksanakan umroh di luar Makkah Mukarramah, itu tidak bisa, ya tidak sah, ya. Jadi saya ulangi lagi, ada ibadah yang waktu dan tempatnya itu ditentukan, yaitu ibadah haji, ya waktunya sudah ditentukan pada musim-musim haji, kemudian tempatnya juga sudah ditentukan di Makkatul Mukarramah. Kemudian ada ibadah yang hanya ditentukan waktunya saja, ya seperti sholat, ya puasa umpamanya, itu kan waktu-waktunya udah ditentukan tuh, mengerjakannya waktunya udah ditentukan, tapi tempatnya tidak ditentukan. Artinya boleh dimanapun saja kita melaksanakan sholat, artinya boleh dimanapun saja kita melaksanakan ibadah puasa, itu boleh, mau di Indonesia kah, mau di Inggris kah, mau di Amerika kah, mau di Jerman kah, ya mau di Malaysia, Brunei, mau di Hong Kong, ya mau di Mekah, ya mau di Madinah, mau di negara-negara manapun saja boleh, mau di Australia boleh kita di sana sholat, boleh kita melaksanakan ibadah puasa di sana boleh, ya karena itu hanya ibadah ditentukan waktunya, tempatnya tidak ditentukan. Kemudian ada ibadah yang tempatnya ditentukan, ya akan tetapi waktunya tidak ditentukan. Contohnya seperti umroh itu tadi, ya. Jadi mau umroh kapanpun saja kita mau berangkat umroh, yang penting punya uang, ya yang penting kita punya uang, boleh kita berangkat ke Mekah mau kapanpun saja, ya yang penting kita punya ongkos, punya biaya, yang penting kita mampu, intinya seperti itu, ya. Waktunya tidak ditentukan tuh kalau umroh, tapi tempatnya sudah ditentukan, ya harus melaksanakan umroh itu harus ke Mekah. Tidak boleh kita melaksanakan umroh di Indonesia umpamanya, ya tidak boleh, tidak sah umrohnya, ya itu bukan umroh namanya. Ya kalau manasiknya boleh-boleh saja di Indonesia, ya latihan sebelum melaksanakan umroh, ya jadi seperti itu. Jadi rukun Islam yang kelima itu adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu secara fisik, mampu secara biaya. Mampu secara biaya itu adalah mampu membiayai keberangkatan dirinya ke tanah suci, ya mampu ongkos untuk berangkat ke Makkah, ya mampu. Kalau dia punya tanggungan, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang ditinggalkannya, maka selama keberangkatan dia melaksanakan ibadah haji pun dia tetap wajib memberikan nafkah selama dia tidak ada di rumah. Jadi orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah baginya, ya yang dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah selama keberangkatan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji itu, orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk diberikan nafkahnya, maka itu juga wajib diberikan nafkah selama dia melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai orang-orang jadi kewajiban untuk diberikan nafkah olehnya itu terabaikan, tidak diberikan nafkahnya, ya seperti itu.
Jadi saya ulangi lagi bahwa rukun Islam itu ya, bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, yang kedua adalah ya, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima terakhir rukun Islam itu adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.